Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story in the Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sinopsis dari alur cerita sinetron Love Story in the Series untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya keluarga Argadana dan juga keluarga Wilantara akan semakin memanas. Tak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana nantinya kegembiraan dan juga kabar baik yang akan didapatkan oleh Atar. Nah, kira-kira kabar baik apa ya yang akan didapatkan oleh Atar? Tonton video ini sampai dengan selesai. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Seperti yang telah kita ketahui akhir-akhir ini hubungan antara keluarga Wilantara dan juga keluarga Argadana sedikit memanas. Hal itu bermula pada saat ketika Wilantara dan juga Argadana ingin membangun sebuah pesantren dan juga sebuah mall di tanah yang sama. Ya, ternyata gara-gara sengketa tanah tersebut, hubungan antara keluarga Wilantara dan juga keluarga Argadana semakin memanas. Ya, apalagi Emily juga saat ini sudah keluar dari Arga Group. Hal itu Emily lakukan karena Emily kecewa kepada Argadana yang lebih memilih desain dari Ken ketimbang desain dari arsiteknya. Hal itu membuat Emily sangat membenci Maudy dan juga Ken. Sementara itu di sisi lain Dinda pun tidak mau kalah. Dinda tidak mau memberikan tanah tersebut karena Dinda juga sangat yakin bahwa surat-surat yang mereka miliki adalah surat-surat yang asli. Sehingga Dinda pun sangat ketus kepada Maudy yang dikirim sebagai perwakilan Arga Group untuk membicarakan tentang sengketa tanah tersebut. Ya, nampaknya Dinda sangat profesional dalam berbisnis. Sepertinya memang itulah yang harus dilakukan oleh Dinda, karena ketika Dinda di luar kantor, Dinda sangat baik kepada Maudy. Namun ketika sedang berada di kantor, Dinda menganggap Maudy adalah kompetitornya, sehingga Dinda pun bersikap tegas terhadap Maudy. Ya, sepertinya masalah itu akan berbuntut panjang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini sedang menyambut bulan Ramadan. Saat itu Wilantara, Dinda, Raisa dan juga Rama sedang ziarah ke makam adiknya Wilantara. Saat di makam, Dinda pun menceritakan kepada Rama dan juga Raisa bahwa adik dari Wilantara itu meninggal karena ulah dari adik Argadana. Ya, Rama memang sempat tidak percaya, namun Dinda menceritakan bahwa adik dari Wilantara itu dihamili oleh adik Argadana. Dan saat meminta pertanggungjawaban, ternyata adik Argadana tidak mau bertanggung jawab, sehingga adik Wilantara pun frustasi. Lalu kemudian adik Wilantara pun bunuh diri. Ya, saat itu Rama dan juga Raisa pun terkejut. Namun Wilantara mengatakan kepada Dinda bahwa itu adalah masalah yang sudah sangat lama, masa lalu yang sebaiknya sudah tidak diungkit lagi. Sementara itu di sisi lain, Emily, Maudy, Argadana dan juga Omah Risma, mereka semua juga sedang ziarah ke makam Bram.
Ya, Bram adalah adik Argadana yang menghamili adik Wilantara. Namun pada saat itu Argadana menemukan tulisan di batu nisan Bram. Ya, tulisan tersebut adalah, "Ini adalah makam seorang laki-laki yang sangat keji dan menghamili seorang wanita namun tidak mau bertanggung jawab." Ya, pada saat itu Argadana pun bertanya-tanya siapakah yang meletakkan tulisan itu di batu nisan Bram. Namun Emily mengatakan bahwa siapa lagi kalau bukan keluarga dari wanita yang dihamili oleh Bram. Ya, pada saat itu Argadana pun langsung merobek tulisan tersebut. Argadana terlihat sangat marah. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Argadana dan Maudie sudah pulang ke kantor. Saat itu tiba-tiba Ken pun menghubungi Maudie. Ken memberitahu kepada Maudie bahwa ada dua laki-laki bertopeng yang masuk ke dalam rumahnya dan menculik Baby L dan juga Baby K. Ya, meski sempat dihadang oleh Panjul dan juga Dio, namun Panjul dan juga Dio tidak mampu untuk mencegah orang-orang tersebut menculik Baby L dan juga Baby K. Ya, pada saat itu Maudie pun sangat bersedih. Maudie merasa lalai karena dirinya tidak bisa menjaga anak-anaknya. Namun Ken menenangkan Maudie. Ken berjanji kepada Maudie bahwa dirinya akan membawa Baby L dan juga Baby K pulang dengan selamat. Sementara itu, di sisi lain Atar yang pada saat itu masih sangat galau. Atar pun mampir ke sebuah masjid untuk sholat. Ya, namun pada saat Atar selesai sholat, ternyata Pak Ustadz sedang memberikan kajian kepada orang-orang yang berada di masjid. Ya, salah satunya adalah kata-kata yang sangat menyentuh bagi Atar. Kata-kata tersebut adalah, "Jika kita adalah orang yang beriman, maka kita tidak akan pernah merasa berputus asa." Ya, pada saat itu Atar pun langsung tersadar bahwa dirinya hampir saja putus asa. Ya, untung saja Atar mendengar ceramah tersebut sehingga Atar pun kembali bersemangat lagi. Sementara itu di sisi lain, pada saat itu Pak Faisal menanyakan kembali kepada Madinah dan juga Dr. Dilan apakah pernikahan mereka akan segera dilanjutkan. Namun pada saat itu Dr. Dilan pun meminta maaf kepada Pak Faisal karena dirinya tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan Madinah. Ya, karena ayahnya saat ini sedang sangat kritis sehingga Dr. Dilan pun tidak tega jika harus menikah dengan kondisi ayahnya yang seperti itu. Dr. Dilan pun membatalkan pernikahannya dengan Madinah. Ya, akhirnya Madinah pun bisa bernafas dengan lega karena pernikahannya akhirnya gagal kembali. Sementara itu di sisi lain akhirnya Atar mendapatkan telepon dari Dena. Saat itu Dena mengatakan kepada Atar bahwa Madinah gagal menikah. Ya, tentunya ini akan menjadi kabar yang sangat baik bagi Atar ya kawan-kawan. Kabar gembira. Akhirnya Juliet Atar tidak jadi menikah dengan Dr. Dilan. Lalu apakah nantinya yang akan dilakukan oleh Atar ketika Atar sudah mengetahui jika Madinah gagal menikah dengan Dr. Dilan? Apakah nantinya Atar akan kembali untuk mengejar cinta Madinah? Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah Atar akan benar-benar kali ini lebih bekerja keras untuk mengejar cinta Madinah? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tetap jaga kesehatan. Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan juga menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.